Selamat sore semuanya, perkenalkan, saya Stefani Septiautina Baban dengan NIM 1992105 akan memaparkan hasil poster pengamatan saya yang berjudul Karut-Marut Tata Ruang Kawasan Pasir Teva untuk memenuhi tugas mata kuliah PL 1202 Teknologi Komunikasi dan Presentasi. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan lokasi pengamatan saya yang berada di Provinsi Papua, yaitu kawasan Pasir Teva yang beralamatkan di Jalan Raya Yoteva, Kelurahan Memaru, Kecamatan Abipura. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil poster saya yang terdiri dari 4 bagian, yaitu gambaran umum, analisis permasalahan, potensial wilayah, dan gagasan solusi. Pada bagian yang pertama, yaitu gambaran umum, kita dapat melihat bahwa kawasan Pasir Teva ini memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut, yaitu batas utaranya adalah Sungai Saburo Ganji, batas timurnya adalah Sungai Acai, batas selatan dan batas baratnya berhubungan langsung dengan permukiman warga. Selanjutnya, berdasarkan sumber jurnal UKDW tahun 2018, gambar 1 Dana Pasir Teva dapat terlihat bahwa pada saat awal pembangunan, pemerintah telah memetakan wilayah pasar ini menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar para pedagang dapat berjualan sesuai dengan pengelompokan dagangannya masing-masing, serta untuk memetakan penempatan dari fasilitas umum di pasar ini. Kemudian, berdasarkan sumber Dinas Pengelola Pasar Kota Jayapura tahun 2021, dapat terlihat bahwa fasilitas yang ada di pasar ini sebagai berikut: kios, los permanen, semi-los, dasaran terbuka, toilet umum, kantor, dan TPS yang berjumlah 1.026 unit dengan jumlah pedagangnya adalah 3.820 orang. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah pedagang dengan fasilitas yang sangat terbatas di wilayah pasar ini. Kemudian, pada bagian yang kedua, yaitu potensial wilayah kawasan Pasar Yoteva. Yang pertama, berada di 2 jalur utama antara kota dan kabupaten, yakni Jalan Kabupaten Kerom dan Jalan Raya Sentani Jayapura. Hal ini menyebabkan kawasan ini berada di lokasi yang sangat strategis sehingga pengunjungnya sangat tinggi. Yang kedua, adanya pengelompokan pedagang di kawasan Pasar Yoteva, yaitu pedagang pendatang dan pedagang lokal, yang menyebabkan karakter jual belinya berbeda-beda sehingga menjadi daya tarik bagi para pengunjungnya. Yang ketiga, letaknya yang berada di dataran rendah memiliki keunggulan dekat dengan lokasi wisata, yaitu Teluk Yoteva yang berhubungan dengan Gunung Hutan Kota yang berjarak hanya 450 meter dari pintu utama masuk pasar ini. Selanjutnya adalah analisis permasalahan. Terdapat 4 hal yang akan saya highlight, yaitu pertama, kondisi morfologi dari Pasir Yoteva ini berbentuk cekungan dengan ketinggian kurang lebih dari 20 mdpl, sedangkan kota Abipura berada di ketinggian 278 meter di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan pada saat kondisi musim hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi, maka air cenderung untuk tertampung di kawasan ini sehingga peluang banjirnya sangat tinggi. Yang kedua, tata letak para pedagang yang belum terstruktur sehingga menyebabkan wilayah pasar tumpah hingga ke jalan raya. Dapat terlihat dari gambar bahwa banyak pedagang liar yang berjualan di pintu masuk maupun lapangan parkir. Yang ketiga, tidak adanya sistem pembuangan sampah terpusat dan minimnya tempat pembuangan sampah sehingga saluran air tersumbat dan kenyamanannya sangat rendah di kawasan pasar ini. Yang terakhir adalah banyaknya fasilitas bangunan yang tidak terawat, terabaikan, dan dalam keadaan tidak layak pakai seperti pagar pasar yang mulai rubuh maupun los permanen yang tidak terawat sehingga menjadi lokasi kumuh. Selanjutnya, pada bagian terakhir adalah gagasan solusi yang hendak saya tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, diharapkan pemerintah melakukan relokasi pemindahan pasar ini ke tempat yang lebih aman dengan membangun ulang pasar dengan peninjauan AMDAL yang berlaku. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana secara lengkap dan sesuai dengan jumlah pedagang pembeli seperti jembatan penghubung antara jalan raya dan pasar. Kedua, pintu pagar keliling. Ketiga, sistem drainase. Keempat, pos retribusi. Dan yang terakhir adalah pos keamanan. Selanjutnya, dilakukan pendataan, verifikasi, dan validasi, antara lain nama pedagang dan jenis dagangannya, untuk mengurangi peluang pedagang liar di kawasan pasar yang baru. Keempat, diperlukan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengontrol dan mengatur aktivitas pasar agar berjalan dengan baik, serta diperlukan sumber anggaran yang memadai, karena anggaran merupakan salah satu tombak utama untuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Sekian dari pemaparan saya mengenai Karut-Marut Tata Ruang Kawasan Pasar Yoteva. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat umum. Terima kasih.